Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mensosialisasikan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif di SMP Negeri 6 Sukoharjo. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Pendidikan ini adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai. Pendidikan itu hanya dapat menuntun. Jadi kita itu menuntun mengajak anak, ya, untuk menemukan kodrat anak sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak, bahwa untuk memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuh kodrat anak. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa Sumtulodo, ing Madya Manungkarso dan Tuturi Handayani. Dan diharapkan mengajak anak, ya, untuk menemukan kodrat anak sebagai anak-anaknya, sebagai anak-anak, bahwa untuk memperbaiki tingkah lakunya, hidup dan tumbuh. Refleksinya diharapkan guru dengan murid itu ada kolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka. Tadi menuntun, kemudian kodrat anak itu merdeka, bahwa manusia merdeka itu adalah manusia yang hidupnya, lahir dan batinnya tidak tergantung orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama, memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Ini pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidupnya lahir, sedangkan merdeka adalah hidup batin. Nah, kodrat anak itu adalah bermain. Ya, kita lihat anak-anak itu sukanya dengan bermain. Saya kemarin pernah melaksanakan pembelajaran BK itu dengan bermain ular tangga. Mereka bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya sendiri. Banyak contohnya, kalau pengen melihat di YouTube itu banyak tentang pembelajaran dengan bermain, misalnya dengan bahasa Indonesia. Kalau SD itu banyak sekali dari teman-teman saya itu yang SD kelas 1 dia itu baru bisa ABC atau baru membaca itu menggunakan ular tangga. Jadi maju satu, membaca apa yang ada di situ, seperti itu. Ini bermain, ada matematika dengan apa itu? Congkrak nih. Dakon gitu. Kemudian gobak sodor itu dengan strategi. Contohnya seperti itu. Bermain anak. Ini pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Menghamba ini dimaksudkan adalah berpihak, berpusat. Beberapa hari yang lalu Pak Heri itu japri saya. Beliau sudah mendapatkan dari temannya tentang menghamba pada anak, itu maksudnya bagaimana? Ya, menghamba
Yes, seperti itu. Memang kalau kita ikuti itu mungkin kita berpikiran anak itu akan sakar PDW. Tapi nanti di apa ya, di budaya positif itu mereka diajarkan atau diarahkan untuk konsekuen dengan apa yang dia inginkan. Nah ini kemudian bukan tabula rasa, bahwa anak itu bukan kertas kosong. Kalau mungkin Mas Rois ingat di psikologi itu ada bahwa anak itu adalah kertas kosong. Masih ingat nggak Mas? Bukan, Pak. Di psikologi itu ada bahwa anak itu merupakan kertas kosong. Tapi menurut Gajah Dewantara, anak itu bukan kertas kosong. Anak itu sudah ada garis-garisnya. Kemudian kita sebagai guru itu untuk menebalkannya. Nah ini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak, sosiokultural budaya. Nah ini bukan tabula rasa, ada eksplorasi. Ketika anak SD atau PAUD itu dia eksplorasi. Ya, kemudian mengenal dan menguasai teks itu SD 1 sampai 3. Kemudian memperdalam dan memperluas konteks itu kelas 4 SD. Kemudian merupakan pelajar mandiri itu nanti tingkat SMA. Nah ini seperti ini. Ada wiraga, wirama, kemudian wirama. Ini guys, budi pekerti. Budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikir, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Ini dalam permainan, kalau di Jawa itu dengan permainan gamelan seperti itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru itu diibaratkan petani. Kita diibaratkan petani. Kita menuntut tumbuhnya siswa. Nah, contohnya ini. Kita sebagai tukang kebun kehidupan. Ini dari contohnya menanam jagung. Ya, kita pertama kali membersihkan dulu tempat apa yang akan kita tanam itu. Kita cari tempatnya, kita bersihkan, kemudian kita taruh bibitnya, kita siram sampai tumbuh. Nah seperti itu, kita pembelajaran itu seperti itu sebagai tukang kebun kehidupan. Nah ini relevansinya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Kemudian ada selamat dan bahagia. Kalau pendidikan di abad 21 itu adalah kolaborasi, kritis dan reflektif, kemudian komunikasi, kreatif dan inovatif, kemudian well-being. Kita harus mampu melakukan. Ya, untuk pendidikan masa lampau itu adalah pendidikan yang menuntun. Kemudian masa kini itu pendidikan gotong royong. Jadi ada kolaboratif, reflektif, kritis. Di masa depan murid itu humanis, penuh kasih sayang, berhati hati yang bersih, jujur. Kemudian akan mendapatkan selamat dan bahagia. Nah ini refleksinya, diharapkan guru dengan murid itu ada kolaborasi untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia.
Jadi ada kolaborasi antara guru dan siswa. Ini tadi yang untuk, nah kemudian ini yang kedua adalah budaya positif. Untuk yang kedua ini budaya positif atau ekosistem positif di sekolah. Nah, kita tadi sebagai seorang guru itu merupakan petani, sebagai petani. Menanamkan kebaikan-kebaikan kepada siswa kita, menumbuhkan siswa kita yang tadinya itu samar-samar, yang tabula rasa tadi kita yang samar-samar, kemudian kita tumbuhkan, kita perlihatkan kemampuan mereka. Nah di sini nanti ini ada perubahan paradigma kontrol atau ilusi kontrol. Yaitu ilusi kontrolnya, guru mengontrol murid, kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu adalah ilusi kontrolnya. Kemudian yang ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol itu adalah stimulus respon dan kemudian ada teori kontrolnya. Responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk itu merupakan kesalahan. Kalau kontrolnya bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, anak itu bagi kita itu mereka melakukan kesalahan itu sebenarnya mereka punya tujuan. Ada yang pengen diperhatikan. Nah seperti itu sebenarnya. Ya ini tidak perlu saya sampaikan semua. Ini kemudian disiplin. Ya, harapan kita itu kan siswa disiplin. Membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Ini yang adalah teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Apa yang akan terjadi ketika saya tidak melakukannya? Ini bagi murid. Kemudian yang kedua, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, harapannya motivasi internal itu mendapatkan tujuan disiplin yang positif. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini budaya positif. Budaya positif itu yang pertama dari peraturan kelas. Jadi siswa itu membuat peraturan kelas sendiri. Kalau selama ini peraturan itu kan yang membuat oleh Bapak Ibu guru. Kalau di sini di budaya positif ini peraturan itu yang membuat siswa. Saya sudah mencoba membuat di kelas 9C. 9C itu sudah. Jadi setiap siswa itu mereka punya peraturan sendiri-sendiri. Setiap siswa itu memiliki peraturan sendiri-sendiri. Kemudian saya suruh menuliskan di depan.
Misalkan datang tepat waktu, kemudian selalu menjaga kebersihan seperti itu. Kemudian setelah itu nanti disetujui atau tidak itu akan menjadi keyakinan kelas. Ya, dengan keyakinan kelas tersebut akan tercipta lingkungan yang positif. Kemudian akan tercipta lagi lebih luas lagi budaya yang positif. Nah, kesepakatan kelas di kelas 9C tadi sudah ada. Nah, keyakinan kelas itu dengan peraturan guys, selalu contohnya peraturan itu dengan keyakinan kelasnya ada yang tanggung jawab, memahami orang lain, menghormati orang lain, keselamatan, kesehatan seperti itu. Ini aja. Kebutuhan dasar manusia. Ini ya, kebutuhan dasar manusia itu adalah bertahan hidup. Siswa kita itu sama, dengan kita itu sama, bertahan hidup. Kemudian cinta kasih, rasa memiliki dan dimiliki. Kemudian ada kesenangan, penguasaan dan kebebasan. Ketika kita bisa melihat siswa kita itu nakal atau sering keluar masuk kelas, itu sebenarnya kita bisa melihat dari kebutuhan dasar ini. Mereka itu inginnya seperti apa? Ada yang kebebasan, ada yang karena ingin diperhatikan, itu berarti cinta kasih seperti itu. Kebutuhan dasar hidup, cinta kasih, ini sudah diterima. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, seperti tadi ada siswa kita yang jotosan itu juga di sini ada kebutuhan dasarnya. Nah, kemudian ini yang paling penting ini 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada sebagai apa gitu ya? Ada yang menghukum. Kita kalau jadi guru senengannya menghukum. Orang manut diseneni. Ya, itu adalah penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Ada yang sebagai teman, kemudian ada yang memantau. Yang paling baik atau paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Nah, yang terakhir itu adalah restitusi. Kalau ini condong ke psikologis, jadi untuk kebanyakan kalau di teman-teman itu kebanyakan mereka bilangnya ini untuk anak, ini untuk guru BK biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya tidak, semua guru pun juga bisa mempraktekkan ini ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-cirinya bisa memperbaiki. Kemudian ini segitiga restitusi. Saya sering dengar, sebenarnya awalnya dulu itu sering dengar waktu PKP itu segitiga restitusi itu sering dengar, tapi baru mempelajarinya itu baru kemarin. Ternyata ada validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena membuat kesalahan menjadi positif. Jadi untuk memperbaiki anak dari ketika anak itu melakukan kesalahan, kita itu bisa memberikan anak itu harus berubah, memperbaiki diri sampai dia itu mau melakukan hal yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini kemudian yang terakhir adalah bisa menanyakan keyakinan.
maunya seperti apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu rasakan, seperti itu. Dan selesai. Mungkin ini saja nih Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih karena sudah membantu saya, nggih, Mas Dwi, monggo didahar. Untuk tugas saya sebagai calon guru penggerak. Mungkin hal seperti ini di modul 2, modul 3 akan ada lagi. Saya juga minta bantuannya kembali. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.